Rafael gitu ya? Ya, pernah. Ya, udah lama. Udah lama ya? Oke, makasih ya. Jadi menurut informasi tadi, Rafael katanya pernah di sini, tapi menurut data yang kita dapat, ini masih Rafael. Harapan kita, kami mendesak lah ya, agar KPK menggeledah layaknya seperti yang mereka lakukan terhadap rumah Rafael di Jakarta Selatan. Kenapa? Ini terdata masih atas nama Rafael, mencoblos pemilunya juga di sini. Jadi intinya kita berharap agar ada hal-hal baik yang makin sempurna dalam kinerja KPK menuntaskan kasus Rafael ini secara bijak dan maksimal. Begitu. Komunikasinya tadi saya tanya apakah ini rumah Rafael, dia bilang sekarang tidak karena di Jakarta Selatan katanya. Nah, artinya ya pernah. Namun menurut data masih Rafael. Nah, disebut bahwa Rafaelnya tidak tinggal di sini, dikatakan di Simpruk gitu. Itu kurang lebih mungkin pendengaran karena di seberang tertutup gitu ya. Jadi kami berharap agar KPK jangan hanya yang di selatan, tapi semua hal yang terkoneksi dengan Rafael diperiksa lah. Begitu. Jadi kalau kita lihat dari aliran-aliran untuk satu bidang bisnis terafiliasi Rafael melalui istri, melalui anak perempuan, melalui menantu sampai cabang-cabangnya, prediksi kami masih ada minimal 3 orang lagi yang terafiliasi dengan itu selain R. Nah, satunya ada nama yang muncul baru. Ada nama muncul baru itu adalah A. A ini malah disebut-sebut, digadang-gadang ingin menjadi pejabat negara. Gitu. Jadi ini yang coba kita dorong agar KPK bisa cepat tuntas supaya tidak ada juga sangka sangka terhadap orang-orang yang terkait itu. Gitu. Kan nggak mungkin contoh ya, saya bisa masuk ke satu bisnis tertentu dengan orang yang tidak saya kenal, kan nggak mungkin. Bisnis itu kan pasti ada chemistry, ada relationship, ada hubungan yang baik lah gitu. Nggak ujuk-ujuk saya berbisnis dengan orang, nggak ujuk-ujuk saya kerjasama dengan orang. Jadi KPK kita harap desak untuk sesegera lah, tidak lagi berpikir yang berbeda. Karena begini, Rafael mengaku pernah diperiksa Kejaksaan Agung 2012, pernah diperiksa oleh KPK. Dia sebut bahwa dia mengklarifikasi di Kejaksaan Agung dan KPK. Kalau ini ditarik, maka sebenarnya Rafael sudah terdeteksi oleh aparat hukum puluhan tahun lalu. Kan begitu. Jadi jangan sampai momentum ini digunakan oleh publik, masyarakat, netizen, warganet. Oh dulu udah, pantas sekarang lambat. Jangan sampai begitu. Hendaknya oh dulu sudah, dokumennya lengkap, harusnya sekarang lebih cepat. Itu harapan kita kepada komisioner KPK yang baru. Kami percaya mereka lebih mumpuni untuk menyelesaikan itu. Lebih pada data yang kami baca, kaji itu A hanya disebut bukan selebriti tok gitu ya, tapi orang muda gitu ya. Politisi. Bukan politisi juga. Masih ada keterkaitan nanti dengan ini dunia tambang ya. Dan ini mungkin nanti kanalnya keterkaitan Rafael, aset-aset atau TPPU-nya itu ke dunia tambang. Seperti yang ribut-ribut, contoh kecenderungannya ke dunia tambang yang diributkan melibatkan banyak oknum Polri. Oknum itu kecenderungannya ke arah sana. Tapi kami akan coba nanti lebih detail. Kami memang sudah siapkan sore sampai malam ini untuk konsolidasi, membahas, mencari dokumen-dokumen terkait hal itu. Kami melihat nama A ini lebih pada figur orang tuanya ya. Figur orang tuanya terkait dengan emas ya, tambang itu, dan bisa kecenderungan terkorelasi dengan kasus 349 triliun itu. Yang disebut-sebut ada pajak-pajak harusnya kelas A tapi bayarnya kelas B, contoh begitu. Kami sedang teliti itu, namun kita berbahagia kasus Rafael menjadi pintu masuk atau katakan terbukanya kotak Pandora kemana-mana ini. Kemana-mana. Malah prediksi kami dalam waktu dekat keterkaitan Rafael dengan
program pengampunan pajak bisa terkait. Malah kami dengar sudah ditangani oleh aparat hukum, begitu. Jadi kalau kita lihat sirkulasi atau keberadaan atau pengaruh atau apapun yang terkait Rafael, ini sangat banyak sekali kanalnya. Baik dari bisnis murni, investasi, dan lain halnya, produksi. Kami sudah sebutkan surat ke KPK itu, prediksi kami ada 22 korporasi yang terafiliasi kepada Rafael, lalu ada 19 nama terafiliasi kepada Rafael. Nah, Rafael ini kan kalau disebut keluarga itu berdasarkan darah, keturunan atau perkawinan. Nah, kami berharap juga agar KPK tidak hanya sebatas memeriksa Rafael, lalu istrinya, lalu anaknya perempuan. Kami berharap diperiksa juga dong menantunya. Kan itu terkonsolidasi. Karena apa? Yang memiliki nama kepemilikan motor gedenya aja diperiksa. Nggak ada hubungan sama Rafael tuh. Bukan anak, bukan istri, bukan mantu gitu. Nah, kenapa justru mantu tidak dipanggil diperiksa? Yang kedua tadi yang kami sebut, kenapa rumah yang di Jakarta Selatan saja yang diperiksa, tidak ikut yang di Jakarta Barat ini? Datanya kan ada, tentu KPK lebih mumpuni lah memiliki data untuk mengetahui data ketimbang kami. Tapi kami sebagai masyarakat, seperti harapan KPK kemarin, mohon partisipasi netizen, warganet untuk mengawasi LHKPN, kami dorong. Inilah salah satu aset yang terafiliasi dengan Rafael, rumah pertamanya. Begitu dia. Ngomongnya tadi begini, saya tanya apakah ini rumah Pak Rafael? Iya dulu, sekarang Pak Rafaelnya di Simpruk. Nah, tapi ini di data kami masih Pak Rafael dulu katanya gitu. Itu pengakuan dari orang pria di dalam. Tapi berdasar data kita ini masih Rafael dan terakhir masih ikut data pemilu pencoblosan di sini, pemilu, data pemilunya. Terkonsolidasi dalam satu bisnis. Itu kita belum nanti dalami, tapi terkonsolidasi dia. Kecenderungannya memang melihat dari orang tuanya ikut ada di dalamnya ya. Dan semoga juga dari kasus Rafael, bagaimana perilaku orang tuanya yang menurut satu kementerian bermasalah bisa terkuak, gitu dia. Mudah-mudahan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.